Raka, motor saya kenapa lagi ya? Udah 2 hari ini berebet parah setelah isi Pertalite. Kayak nggak ada tenaga, padahal baru sebulan lalu kamu servis. Iya, Bu Minah busi dan ruang bakar agak kotor, tapi anehnya kotorannya beda. Beberapa hari ini, banyak motor yang ngeluh gini, semua setelah isi Pertalite. Ada isu yang lagi ramai, Bu. Isu apakah? Jangan bilang yang diberita itu Pertalite dicampur etanol. Katanya sih, biar lebih ramah lingkungan, tapi kalau bikin motor saya mogok sama aja bohong. Itu dia, Bu. Secara teori, etanol, biofuel itu bagus. Angka oktannya tinggi, pembakaran lebih bersih, emisi turun, tapi mesin motor lama, terutama yang karburator atau injeksi awal, belum tentu siap kalau komposisi campurannya nggak tepat atau tiba-tiba. Komponen karet dan plastik tertentu bisa rusak. Jadi motor saya kenapa kah? Harus ganti BBM ya? Saya nggak sanggup beli yang mahal, Pertalite aja udah pas-pasan. Saya coba setel ulang karburatornya dulu, Bu. Tapi kalau ini kebijakan nasional, kita harus siap-siap. Kita butuh kejelasan, nggak cuma isu simpang siur. Oleh karena itu, implementasi E-Zero, campuran 10% etanol ke dalam bensin, adalah langkah strategis. Negara-negara lain sudah membuktikan, emisi karbon dioksida bisa ditekan signifikan. Oh, ini bukan hanya tentang harga, tapi tentang transisi energi dan udara yang lebih bersih untuk generasi mendatang. Data di atas kertas memang bagus, Irma. Tapi di lapangan masyarakat resah. Berita motor berebet itu viral. Apakah kita sudah memastikan kesiapan infrastruktur dan terutama kesiapan mesin kendaraan lama yang jumlahnya jutaan di Indonesia? Itu adalah tantangan, Pak. Ya, kami sedang berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kualitas distribusi. Isu berebet seringkali disebabkan oleh etanol yang bersifat higroskopis, mudah menyerap air. Jika tangki penyimpanan di SPBU atau tangki motor kotor dan berair, campuran etanol bisa terpisah dan merusak mesin. Fokus kita sekarang adalah edukasi, Pak. Masyarakat harus tahu bahwa biofuel adalah masa depan, bukan musuh. Saya sadar masalahnya bukan etanolnya. Masalahnya adalah transisi ini nggak mulus. Masyarakat nggak siap dan ketersediaan BBM yang sesuai spek masih jadi pertanyaan besar. Mas Raka, saya Irma dari ESDM. Saya lihat analisis Anda di video tentang dampak etanol terhadap mesin. Pendapat Anda sangat logis, Mbak Irma. Terima kasih sudah mampir. Saya hanya menyampaikan keresahan yang saya dengar setiap hari. Etanol itu bagus, betul Mbak. Tapi kalau disuntikan tiba-tiba ke Pertalite tanpa ada jaminan kualitas dan edukasi yang masif, yang rugi ya masyarakat kecil. Kami sedang berupaya memperbaiki itu. Kami butuh masukan dari teknisi seperti Anda di lapangan. Kami ingin program bioetanol ini berhasil, Mas, untuk kemandirian energi kita. Kalau begitu, saya usul 2 hal, Mbak. Pertama, pastikan kualitas BBM di SPBU bebas air. Kedua, berikan subsidi atau insentif bagi masyarakat untuk mengganti suku cadang yang rentan rusak akibat etanol. Transisi energi harus adil, tidak memberatkan rakyat. Usulan yang sangat berharga, Mas Raka. Saya akan bawa ini ke rapat, terima kasih. Raka, motor saya sudah enak lagi. Ya jadi, gimana ini? Apa besok saya harus takut lagi isi Pertalite? Mulai sekarang, Bu, kita sama-sama waspada. Tapi kita juga harus optimis, pemerintah sedang berupaya. Tugas kita adalah mengawasi dan menuntut kualitas etanol bukan musuh, Bu. Dia adalah bahan bakar masa depan kita, asalkan diolah dengan benar. Dan kami berjanji akan kami olah dengan benar, Bu Minah.